Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Saputra, NPM 4123219003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya selama 1 semester di Universitas Pancasila, khususnya pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 yang diampu oleh Ibu Kiki. Jadi di sini saya mendesain sebuah perpustakaan 2 lantai dengan tema semi terbuka dengan penerapan arsitektur bioklimatik dan sedikit pengambilan pada budaya asal saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama pada analisis tapak. Jadi untuk tapaknya sendiri, saya memilih daerah tapak pada Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta, daerah khusus ibu kota, tepatnya pada Jalan Fatmawati. Lalu yang kedua, lingkungan terhadap tapak. Pada bagian utara tapak terdapat sebuah restoran. Lalu pada bagian timur terdapat jalan raya dan permukiman penduduk. Lalu pada area selatan tapak terdapat danau, namun danau tersebut sudah ditimbun, jadi hanya tersisa lahan kosong. Pada sisi sebelah barat terdapat sebuah rumah sakit. Lalu untuk analisis matahari. Matahari siang dan sore lebih panas daripada matahari pagi, khususnya pada lahan yang terbuka tanpa pohon. Sinar matahari sangat terik kisaran jam 10 sampai jam 16 sore. Selanjutnya untuk analisis angin, angin bertiup dari arah timur ke barat, namun karena bumi mengalami rotasi sehingga terasa dari arah utara ke selatan. Dikenal dengan nama efek Coriolis. Angin bertiup dari arah depan tapak menuju arah belakang tapak. Lebih tepatnya, angin mengikuti arah sirkulasi jalan dari arah utara dan ke arah selatan. Selanjutnya untuk perhitungan intensitas RDTR. Luas lahan yang saya gunakan yaitu 3.370 meter kuadrat dan KDB 55%. Untuk KLB 6,84, terus KDH 20%. Luas dasar bangunan kurang lebih 1.853,50 meter kuadrat. Luas lantai bangunan kurang lebih 2.305,80 meter kuadrat. Jumlah lantai bangunan yaitu 2. Lahan hijau kurang lebih 674 meter kuadrat. Selanjutnya untuk suara dan kebisingan. Suara pertama dihasilkan dari permukiman penduduk. Suara kedua dihasilkan dari aktivitas seperti resto, warung-warung, dan toko pada sekitar tapak. Sedangkan kebisingan berasal dari bunyi kendaraan yang melintasi area sekitar tapak. Lalu untuk sirkulasi sendiri, terdapat 2 akses masuk ke area tapak. Yang pertama dari arah sisi sebelah timur tapak. Lalu yang kedua dari arah sebelah barat tapak. Selanjutnya untuk analisis curah hujan. Perkiraan musim hujan tahun 2023-2024, BMKG memprediksi mulai hujan dimulai pada bulan November, lalu puncak musim hujan dimulai pada bulan Januari dan bulan Februari. Selanjutnya untuk pengaruh view dari luar tapak. Jadi untuk pengaruh view dari luar tapak, pada bagian selatan atau depan tapak terdapat sebuah restoran dan lahan kosong. Pada bagian kanan atau sisi timur tapak ada jalan raya dan permukiman penduduk. Untuk sisi sebelah selatan tapak ada vegetasi dan danau buatan yang telah ditimbun. Jadi hanya menyisakan sebuah lahan kosong. Lalu pada sisi barat ada jalan raya dan rumah sakit serta toko-toko. Selanjutnya untuk pengaruh view dari dalam tapak. Pada umumnya tapak lebih cenderung berisikan vegetasi-vegetasi dan lahan kosong. Selanjutnya untuk utilitas.
Yang pertama jaringan listrik, penggunaan energi listrik yang bersumber dari perusahaan listrik negara atau PLN. Yang kedua, sumber air bersih. Untuk sumber energi air bersih berasal dari PDAM ataupun sumur-sumur. Tambahan untuk jaringan listrik, kita alternatif menggunakan genset ataupun diesel. Selanjutnya untuk kontur. Kontur tanah pada area tapak dan sekitar tapak dominan datar. Namun pada bagian jalan, sisi jalan lebih tinggi beberapa meter. Jadi pada bagian tapak menurun, namun pada area tapak lebih dominan datar. Sedikit cekungan pada bagian tengah. Selanjutnya drainase. Jadi terdapat dua aliran drainase pada tapak. Yang pertama pada sisi kanan tapak, tepatnya di sebelah kiri bahu jalan, di bawah pedestrian. Ada satu aliran drainase. Yang kedua pada sisi kiri tapak, tepatnya pada sisi barat. Pada sisi sebelah kiri jalan, juga di bawah trotoar atau pedestrian. Selanjutnya untuk program ruang. Jadi ada beberapa ruang yang kita gunakan. Untuk ruang perpustakaan umum ada lobi, ruang informasi, ruang loker pengunjung, ruang baca, ruang buku, ruang belajar, ruang diskusi. Lalu untuk kegiatan operasional ada ruang perbaikan buku, ruang rapat, sekretariat, kantor, gudang. Lalu untuk mechanical dan electrical ada ruang genset, CCTV, saf musola, ruang satpam, toilet pengunjung, toilet karyawan, ruang istirahat, serta ruang loker karyawan. Untuk penunjang ada kantin, area bermain, area merokok, parkir pengunjung, parkir karyawan, dapur kantin, dan kasir kantin. Untuk zonasi ruangnya sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ruang publik, yaitu ruang informasi, lobi, ruang buku, ruang belajar, ruang katalog, area bermain, kantin, ruang baca lesehan, parkir pengunjung, dan ruang baca digital. Sedangkan pada zona privat ada ruang rapat, ruang kantor, ruang sekretariat, ruang loker pengunjung, ruang loker karyawan. Lalu untuk yang semi privat ada area merokok, parkir karyawan, dapur karyawan, ruang penyimpanan, ruang perbaikan buku, ruang pencatatan, ruang pemisah penerimaan, ruang pengembalian, peminjaman, dan ruang istirahat. Serta tambahan ruang servis ada toilet pengunjung, toilet karyawan, ruang genset, ruang CCTV, saf, kasir kantin, pos satpam, dan gudang. Lalu untuk diagramnya sendiri, ini gambarannya. Untuk diagram bubble ada dua. Yang pertama untuk lantai 1, pada bagian sebelah kanan merupakan bagian perpustakaan, sedangkan yang sebelah kiri terdapat kantor dan ruang istirahat. Lalu pada lantai 2 terdapat ruang baca, ruang bermain pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri bangunan, yaitu ruang kantin dan area makan. Untuk konsep desainnya sendiri, saya menerapkan arsitektur bioklimatik, yaitu suatu pendekatan arsitektur terhadap iklim sekitar. Jadi di mana seorang arsitek dituntut untuk bisa merancang sebuah bangunan dengan mempertimbangkan iklim sekitar. Lalu arsitek dapat menciptakan sebuah ruang yang dapat memberikan kenyamanan termal dan memberikan suatu dampak positif terhadap lingkungan. Contohnya antara lain yang pertama ada sistem bukaan yang lebar, yaitu sirkulasi udara dengan tujuan pengurangan penggunaan listrik pada AC. Yang kedua ada peredam panas matahari dengan penerapan roof garden. Lalu yang ketiga penerapan ventilasi silang dan penanaman vegetasi sebagai penghambat cahaya matahari langsung atau sun shading. Untuk ventilasi silang sendiri bertujuan untuk sirkulasi agar masuk menelusuri ruang-ruang agar ruangan tetap terasa sejuk. Lalu yang keempat ada pencahayaan alami. Jadi pencahayaan alami bertujuan untuk mengurangi penggunaan listrik terutama pada lampu. Selanjutnya untuk gubahan massa. Bentukan bangunan saya ambil dari bentukan dasar geometri, yaitu geometri segitiga dan lingkaran.
pada bagian segitiga saya belah menjadi 2 pada bagian sudut atasnya. Lalu pada bagian tengah ditambahkan lingkaran. Lalu pembentukan 3D atau di extrude. Selanjutnya saya menarik pada bagian sisi sebelah kiri dan sudut sisi sebelah kanan bangunan. Jadi bangunan akan sedikit miring. Hasil bentukan seperti ini. Jadi ini penerapan dari budaya adat Minang, yaitu rumah adat Minang, tepatnya pada atap gonjong atau seperti tanduk kerbau. Lalu ini untuk set plan-nya. Bangunan 1 merupakan bangunan perpustakaan, 2 area kantor dan ruang istirahat, 3 ada area parkir, 4 area parkir, 5 area lahan hijau, 6 entrance dan 7 exit. Ini block plan. Selanjutnya ada denah lantai 1. Jadi pada denahnya sendiri, bagian ruang baca, ruang buku kita letakkan pada lantai 1. Dengan akses masuk melalui bagian lingkaran atau void dengan tujuan agar kita disambut oleh lingkaran ini. Jadi memberikan kesan lebar dan terbuka. Lalu untuk lantai 2-nya, pada lantai 2 kita menggunakan sebuah jembatan sebagai penghubung antara bangunan perpustakaan dengan bangunan kantin. Dengan tujuan memudahkan pengunjung agar tidak perlu turun ke lantai dasar untuk naik ke kantin. Selanjutnya ada lantai mezanin pada sisi sudut sebelah kiri bangunan perpustakaan dan sisi sudut sisi kanan sudut bangunan perpustakaan dan sisi kiri bangunan kantin. Selanjutnya potongan. Jadi untuk potongan sendiri, di sini saya menggunakan pondasi tapak setempat dengan ukuran kolom 50/50 dan ukuran balok 40/80, lalu menggunakan struktur rangka atap baja profil atau baja profil WF. Selanjutnya untuk tampaknya sendiri, jadi pada bagian fasad kita menggunakan bolongan-bolongan seperti ini sebagai akses udara masuk ke dalam bangunan sebagai bentuk penghematan energi. Dan ini rencana kedua, yaitu dengan penerapan pada bagian bawah menggunakan jendela-jendela yang lebar pada bagian tampak depan dan tampak belakang. Jadi ini desain awal, dan ini ditambahkan jendela di bawah. Tetap dengan menggunakan bolongan-bolongan ini. Ini tampak samping kanan dan samping kiri. Detail arsitektur menggunakan tambahan tanaman gantung pada bagian lubang-lubang. Lalu ini perspektif eksterior, yaitu perspektif mata burung, di mana bangunan terlihat dari atas, dari ketinggian. Sedangkan untuk perspektif interior, kita menggunakan perspektif mata manusia. Ini bentuk yang sudah direalisasikan menjadi bentukan 3D, yaitu maket model. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bagian depan, bisa kita lihat. Untuk bagian belakang, untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.